Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mendemokan atau menjelaskan untuk laporan proyek akhir untuk mata kuliah pengolahan bahasa alami dan teks mining, saya izin untuk mengenalkan diri saya dan anggota kelompok saya, yaitu perkenalkan nama saya Muhammad Tegar Arianto dengan NPI 146 200140. Untuk selanjutnya, kelompok saya yang kedua yaitu Muhammad Fahri Rusaini dengan NPI 146 200206. Untuk anggota saya yang ketiga yaitu Muhammad Hatami dengan NPI 146 200197. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan untuk laporan proyek akhir yang dibuat untuk memenuhi soal EAS atau evaluasi akhir semester. Untuk judul laporan proyek akhir ini, saya dengan anggota kelompok saya yang lain mengambil judul yaitu Analisa Sentimen Ojek Online di Indonesia. Dalam laporan proyek akhir ini terdapat 3 bab yaitu bab 1, bab 2, dan yang terakhir bab 3. Bab 1 terisi pendahuluan yang menilai latar belakang, deskripsi, dan manfaat. Yang kedua yaitu program, dan yang kedua program dan penjelasannya, yang ketiga yaitu kesimpulan. Untuk tugas kelompok saya yang pertama yaitu menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan, yaitu saya jelaskan sendiri, Muhammad Gararianto. Untuk yang bab kedua, untuk program dan penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Fahri Jusaini. Dan yang ketiga akan dijelaskan oleh Muhammad Hatami untuk kesimpulan dengan penutupnya. Kita langsung saja ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu tentang latar belakang. Latar belakang yaitu adalah transportasi, ada berbagai macam jenisnya, baik roda 2 maupun roda 4. Transportasi umum masih digunakan masyarakat sebagai sarana untuk menuju suatu tempat, walaupun untuk memiliki kendaraan pribadi di zaman sekarang sangatlah mudah. Saat ini, ojek online menjadi tren transportasi umum terbaru di kalangan masyarakat. Ojek online sendiri merupakan transformasi dari ojek konvensional yang bertempat di suatu pangkalan untuk menunggu pelanggan atau biasa disebut ojek pangkalan. Kemudahan dalam pemesanannya dengan menggunakan teknologi smartphone membuat ojek online semakin diminati. Hal ini dapat menjadi solusi transportasi di Indonesia, terutama di kota besar yang seringkali mengalami kemacetan. Ojek yang merupakan kendaraan menggunakan sepeda motor sangat efektif untuk mobilitas di kemacetan kota. Mayoritas perusahaan ojek online bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman yang terdapat di area kota-kota besar, seperti Jabodetabek, Bandung, Bali, Yogyakarta, dan Surabaya. Layanan utama ojek online adalah mengantar penumpang ke tempat tujuan, namun selain mengantar penumpang, juga melayani antar jemput barang, pemesanan makanan, belanja, tiket, dan sebagainya. Cara kerja ojek online yaitu dengan membuka aplikasi yang terpasang di smartphone, lalu memilih layanan yang diinginkan dan mengkonfirmasi pesanan. Di dalam aplikasi terdapat layanan untuk mengarahkan pengemudi atau driver ke tempat pemesanan yang berada. Setelah mengonfirmasi pesanan, driver akan mengantar pesanan menuju ke pelanggan. Ini menjadi keunggulan tersendiri bila dibandingkan dengan ojek konvensional. Seiring berkembangnya jasa ojek online, masyarakat menjadi sering membicarakannya. Masyarakat memberikan pendapat dan opininya melalui berbagai media. Salah satunya media sosial Twitter. Opini yang diberikan masyarakat terhadap jasa ojek online beragam, seperti pelayanan, aplikasi, dan pengemudi. Di Twitter, perusahaan ojek online memiliki akun resmi untuk memberikan informasi up-to-date tentang layanan maupun menampung tweet, komentar-komentar dari masyarakat dan pelanggan. Berdasarkan penelitian Reach, Indonesia merupakan pengguna Twitter ketiga teraktif di dunia, yang berarti penggunaan Twitter di Indonesia termasuk paling aktif di dunia. Apabila diteliti lebih lanjut terhadap tweet tersebut, maka akan didapatkan sebuah sentimen yang apabila dikumpulkan akan dapat dibuat kesimpulan jasa online
Jasa ojek manakah yang memiliki sentimen baik di Twitter? Analisa sentimen adalah studi komputasi dari opini-opini sentimen serta emosi yang diekspresikan dalam teks. Tugas dasar dalam analisa sentimen adalah mengelompokkan polaritas dari teks yang ada dalam dokumen, kalimat, atau pendapat. Polaritas mempunyai arti apakah teks yang ada di dalam dokumen, kalimat, atau pendapat memiliki aspek positif dan negatif. Salah satu teknik pembelajaran mesin untuk analisa sentimen adalah Naive Bayes Classifier (NBC). NBC merupakan teknik pembelajaran mesin yang berbasis probabilistik. NBC adalah metode sederhana tetapi memiliki akurasi dan performansi yang tinggi dalam pengklasifikasian teks. Selanjutnya yaitu deskripsi singkat. Ojek online adalah transformasi dari ojek konvensional yang bertempat di suatu pangkalan untuk menunggu pelanggan atau biasa disebut ojek pangkalan. Ojek merupakan kendaraan menggunakan sepeda motor, sangat efektif untuk mobilitas di kemacetan kota. Pelayanan utama ojek online adalah mengantar penumpang ke tempat tujuan. Namun selain mengantar penumpang juga melayani antar jemput barang, pemesanan makanan, belanja tiket, dan sebagainya. Analisis atau analisa sentimen adalah studi komputasi dari opini-opini sentimen serta emosi yang diekspresikan dalam teks. Salah satu teknik pembelajaran mesin untuk analisa sentimen adalah Naive Bayes Classifier (NBC). NBC merupakan teknik pembelajaran mesin yang berbasis probabilistik. NBC adalah metode sederhana tetapi memiliki akurasi dan performansi yang tinggi dalam pengklasifikasian teks. Tujuan pembuatan penelitian. Untuk tujuan pembuatan penelitian ini adalah bahwa kami ingin memberikan informasi tentang bagaimana tanggapan dari berbagai macam kalangan yang ada di Twitter mengenai adanya ojek online di Indonesia dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Dan di akhir dari proposal ini, kelompok kami akan memberikan kesimpulan berapa banyak komentar positif maupun negatif yang muncul mengenai judul penelitian yang kelompok kami bahas ini. Untuk yang terakhir, yaitu manfaat penelitian. Dengan adanya proposal penelitian ini, diharapkan masyarakat akan semakin terbuka dengan banyaknya ojek online yang ada di Indonesia. Dan diharapkan juga perusahaan tempat naungan para ojek online juga dapat menerima masukan dari masyarakat mengenai kinerja dari para pekerjaannya, baik itu masukan yang bernada positif maupun negatif. Untuk bab 2, yaitu penjelasan tentang program, akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Fahri Jusaini. Ya, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang bab 2 hasil program analytica dari penelitian yang sudah kami lakukan tentang ojek online atau sentimen analisis komentar Twitter tentang ojek online. Yang pertama yang kita lakukan yaitu dengan memasukkan beberapa package dari library Python untuk menjalankan keseluruhan programnya. Adapun package-package yang dimasukkan ada Pandas, ada NumPy, ada DateTime, ada PYTZ, ada RE, ada NLTK Corpus untuk stopboard, NLTK Tokenize untuk word tokenize, lalu AST, string, ada word cloud, ada Sastrawi juga, ada EtherTools, ada Matplotlib, ada Seaburn, dan juga ada Google Trans untuk translator. Lalu setelah itu kita masukkan juga untuk dataset sentimen analisis dari komentar Twitter dengan keyword yang berhubungan dengan ojek online. Sini saya sudah kami sudah menyiapkan datanya sebelumnya untuk tweet yang berkaitan dengan ojol atau ojek online. Kita tinggal masukkan saja dan datanya akan dilihat seperti berikut ini untuk komentar-komentarnya. Lalu kita juga bisa lihat untuk banyaknya data atau panjangnya data di dataset tersebut. Lalu selanjutnya kita bisa menghapus data atau menghapus data yang memiliki kemiripan dengan data yang sama di dalam dataset tersebut.
lalu dihasilkan data atau banyaknya data sebanyak begini. Jadi perhatikan bahwa banyaknya data masih sama dengan yang sebelum dihapus duplikat, berarti di dalam data tersebut tidak ada data yang duplikat, data atau data yang mirip satu sama lain. Lalu selanjutnya kita lakukan proses extra cleaning atau tahap pre-processing untuk menyeleksi data yang awalnya tidak terstruktur menjadi terstruktur dengan menghilangkan noise pada teks. Codingannya seperti ini. Lalu setelah itu langkah selanjutnya kita bisa menghapus pengamatan bahwa teks menjadi kosong setelah dibersihkan, menunjukkan bahwa teks tersebut tidak memiliki sentimen signifikan. Seperti berikut ini. Lalu selanjutnya, karena ada beberapa kata yang tidak berbahasa Indonesia, kemungkinan orang Indonesia itu menggunakan bahasa lain untuk men-tweet ya. Teks tersebut akan kita coba terjemahkan menjadi bahasa Indonesia dengan fungsi translator yang sudah kita impor tadi. Ini nah, kan nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi kata-kata yang sebelumnya tidak berbahasa Indonesia akan ditranslate menjadi bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya kita lakukan untuk menghilangkan kata-kata yang melebih-lebihkan pengetikan. Yang pertama kita lakukan repair exaggeration dengan langkah seperti ini. Lalu kita delete untuk kata-kata yang sama tadi atau yang melebih-lebihkan tadi. Lalu kita lakukan juga pre-processingnya di sini, print tweets, kita reset, dan juga kita hilangkan slang word-nya juga di kata pada tweet di Twitter itu di dataset. Nah, selanjutnya kita lihat akan menjadi seperti ini. Kata-kata yang sudah dibersihkan atau dilakukan proses pre-processing. Nah, ini untuk clean atau membersihkan kembali setelah menghapus kata yang dilebih-lebihkan tadi. Lalu kita gunakan kata kunci untuk yang menanyakan data. Sekarang kita perlu menghapus kata kunci yang kita gunakan karena semuanya akan ditemukan di setiap kalimat dalam bingkai data ini. Di kata-kata atau keyword seperti project, hotel, online, Indonesia, Grab itu kita hapus di dalam datasetnya atau di dalam data yang ada di dalam datasetnya. Nah, selanjutnya kita lakukan langkah atau word processing. Itu langkah untuk memisahkan data komen yang baik dan buruk di dataset yang telah kita import tadi. Nah, langkah pertama dalam tahap ini yaitu dengan membuat word dictionary atau kamus kata-kata dengan codingan seperti berikut ini. Kita buat untuk word dictionary-nya. Nah, lalu selanjutnya kita bisa mengimpor dataset lexicon. Ini itu dataset yang berfungsi untuk menghapus kata-kata negasi ataupun kata-kata yang termasuk dalam bad word menurut yang ada pada lexicon. Jadi untuk dapat memisahkan komentar negatif dan positif itu digunakan data lexicon ini. Dan bisa kita lihat di sini kita juga bisa menambahkan kata negasi yang misalnya dirasa belum termasuk dalam leksikon yang kita impor, kita bisa tambahkan di ini leksikon backdrop.
masukkan kata-kata yang kita mau. Nah, untuk panjang datasetnya, untuk tampilan awal dari leksikon ini untuk data-data atau kata-kata yang tidak termasuk di dalam leksikon tapi ada di komentar. Nah, ini ada Skopau, bandara, G, taksi, halim, dan seterusnya. Ini tidak termasuk dalam leksikon. Lalu kita coba untuk membuat plot dengan kata di atas atau kata-kata yang tidak termasuk leksikon ini. Lalu di sini kita gunakan library word cloud, akan muncul plot seperti berikut ini. Nah, lalu langkah berikutnya adalah kita lakukan eliminasi kata-kata sentimen, lalu mengumpulkannya ke dalam back of word. Nah, dengan codingan berikut ini, menghitung sentimen kata-kata dengan mencocokkannya dengan leksikon, untuk membuat matriks back of word-nya dengan berikut ini. Kita gunakan steamer factory untuk melakukan proses ini, tahap ini. Ini untuk memisah antara komentar baik dan buruknya. Kita membangun kerangka data yang berisi sekumpulan kata dan sentimen yang telah diperhitungkan sebelumnya. Akan tampil codingan seperti berikut ini atau hasil codingan seperti berikut ini. Dan mari kita lihat apakah sentimen itu benar dengan melihat teks aslinya. Nah, ini untuk sentimen yang termasuk sentimen negatif atau positif. Jadi kita lihat untuk nilainya di sini. Jadi untuk sentimen yang negatif atau minus 4 ini bisa dikatakan itu sentimen yang memiliki 4 kata negasi. Jadi untuk komentar-komentar yang memiliki sentimen negatif itu bisa dipastikan itu komentar negatif juga. Sementara yang positif ini kebalikannya, tidak ada sama sekali atau ya sama sekali tidak ada kata negasi di dalam komentarnya. Malah yang ada kata-kata positif. Dan ini bisa dikatakan komentar positif jika sentimennya di atas 0 atau positif. Lalu langkah selanjutnya kita buat untuk diagram hasil analisis. Berikut ini adalah berbagai macam diagram untuk memperlihatkan distribusi sentimen hasil dari analisis yang sudah kita lakukan pada tahap sebelumnya. Yang pertama kita lakukan kita buat diagram SMS dengan codingan SMS. Bisa dikatakan komentar lebih mengarah ke positif dibandingkan negatif atau hampir seimbang, namun masih mengarah ke positif. Nah, sepertinya sentimen terdistribusi secara merata antara positif dan negatif. Untuk memastikannya, mari kita lihat rata-ratanya. Ini untuk rata-rata komentar positif dan negatif. Nah, sepertinya sentimen terdistribusi hampir merata, tapi yang positif memiliki nilai yang sedikit lebih besar. Sekarang mari kita lihat korelasi antara kata yang termasuk dalam sentimen. Ini kita lakukan codingan untuk memperlihatkan korelasi antar kata yang ada di dalam sentimen komentar Twitter tadi. Nah, setelah dilakukan
pengecekan, ternyata ada 230 kata yang selalu muncul bersamaan di setiap teks. Ini ya, meskipun kita tidak melihat berapa banyak penyebut yang termasuk, tapi korelasinya termasuk cukup tinggi. Nah, ini sekarang mari kita lihat kata lain yang selalu atau sering digabung karena korelasinya cukup tinggi, walaupun tidak sama dengan satu. Nah, ini korelasinya itu bisa 0,9, 0,99, 0,98. Nah, ini termasuk cukup tinggi. Meskipun tidak sama dengan satu. Untuk tab 15, korelasi yang tidak termasuk dalam perfect correlation yang sudah diperlihatkan di sini, perfect correlation. Nah, ini kata-kata yang tidak termasuk dalamnya. Bisa dilihat di kata-kata berikut ini. Sepertinya sebagian besar dari kata-kata tersebut secara alami bersatu, tetapi ada beberapa yang tidak. Nah, sekarang mari kita lihat kata-kata yang paling banyak muncul di antara kumpulan kata yang termasuk dalam leksikon. Nah, ini adalah kata-kata di leksikon atau kamus leksikon yang sudah kita import tadi, yang ada di komentar Twitter atau tweets yang sudah kita import juga. Jadi, nah, bisa kita lihat itu tab 15-nya itu ada kata fungsi turun, pilihan, kasih, hangat, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita bisa lakukan tahap beyond words untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang saling berkorelasi dengan judul analisis sentimen yang sedang kita teliti. Dalam hal ini tentang tweets ojek online ya. Ini codingannya, pertama kita perlihatkan sentimen atau ya data sentimennya. Lalu kita lihat juga faktor lain yang berkorelasi dengan sentimen itu sendiri. Di sini diperlihatkan untuk fitur numeriknya. Nah, dari fitur numerik sepertinya korelasinya sangat rendah, di bawah 0,1 atau di bawah 1 semua, bahkan di bawah 0,5. Nah, sekarang mari kita lihat faktor-faktor lain. Ini untuk sentimen di setiap bahasa yang digunakan. Sebenarnya orang-orang dari rentang waktu ini menggunakan bahasa seperti DE, UND, ML, HU, PL selalu digunakan untuk memberikan sentimen positif. Sedangkan tidak ada dalam bahasa di atas yang menggunakan sentimen negatif saja. Saya DE itu mengarah ke atas artinya positif. ML juga HU, PL, UND. Nah, itu mengarah ke atas artinya positif. Lalu konten sensitif tidak menunjukkan pernyataan tersebut karena hampir sama dengan atau hampir sama didistribusikan di antara mereka. Nah, sensitif itu tidak ditunjukkan karena hampir tidak ada atau hampir sama distribusikan di antara kata-kata tersebut. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa tempat yang sentimennya tercipta atau ya beberapa tempat terciptanya sentimen-sentimen ini, di mana saja orang-orang yang tweet sentimen atau komentar tentang ojek online ini. Nah, kita bisa lihat untuk most positif dan negatif sentimen place. Di sini untuk positifnya kita bisa lihat ada di atau orang-orang di Kota Padang, Subang, Kota Makassar ini untuk
komentar positif ya. Yang paling banyak berkomentar positif dari daerah seperti ini. Untuk negatif juga ada Subang, ada Bogor, dan lain-lain. Lalu kita juga lihat beberapa tempat asal tweet paling sering, maksudnya paling sering orang-orang tweet tentang ojek online itu di mana. Kita bisa lihat pertama itu pastinya ada di Indonesia, karena data tweet yang kita masukkan itu berbahasa Indonesia. Intinya hampir semuanya orang Indonesia yang tweet tentang keyword ojek online tadi. Lalu ternyata ada juga Jakarta, ada juga Yogyakarta, paling banyak itu di Jakarta ya. Itu adalah tempat tweet yang paling sering, atau orang-orang yang paling sering tweet tentang ojek online. Nah, sekian saja. Lalu lanjut ke bab ketiga, jelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, bab 3, kesimpulan. Founder ini menghasilkan sebuah sistem analisis sempitnya pada jasa ojek online. Proses penelitian ini menggunakan masukan berupa tweet cancel jasa ojek online di Twitter. Hasil dari pengujian, sistem mampu mengklasifikasi sentimen dengan tingkat akurasi yang hampir akurat. Meskipun masih ada beberapa data ataupun kata yang masih salah penuturannya, atau kata yang sudah tidak ada filter, namun masih tetap ada. Hal tersebut bisa terjadi karena berbagai macam alasan. Salah satunya adalah karena masih kurangnya kata-kata baru yang biasanya diketikkan oleh para user Twitter yang masih belum terdaftar dalam kamus leksikon, sehingga kata-kata tersebut masih bisa lolos dalam tahap filtering atau processing. Untuk permasalahan tersebut kami kira masih wajar karena sistem telah sebuah alat kecerdasan buatan manusia yang memang harus diupdate setiap waktu untuk mengikuti semakin cepat dan banyak menemukan kata-kata baru di dunia. Untuk link YouTube dan penjelasan program akan kami sertakan setelah video ini selesai diedit. Ini sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.